Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi wa nasta'inuhu umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik, alhamdulillah, ananda semuanya, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan di kesempatan yang mulia ini di bulan suci Ramadan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam, dan juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ananda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga ayah bunda semuanya. Ya, di kesempatan sore hari ini sambil menemani waktu berbuka, izin untuk menyampaikan tausiah Ramadan. Ya, ini tuh judulnya adalah Ku Peluk Erat Ramadanku. Ya. Baik, ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Ramadan ini, hal pertama yang kemudian harus dilakukan ya sebagai seorang muslim adalah mengucapkan alhamdulillah ya. Karena betapa bahagia dan beruntungnya kita semuanya, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu dengan bulan yang agung ya, karena tidak semuanya kemudian orang diberikan kesempatan ya di bulan yang mulia ini untuk bisa menikmati ya keberkahan, kemuliaan daripada bulan Ramadan. Terlebih lagi kalau ajalnya sudah menjemput ya. Jadi seperti di HP ya, dalam notifikasi itu kita ada pemberitahuan. Nah, kalau ajal itu tidak ada notifikasi, tidak ada pemberitahuannya. Nah, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengucapkan alhamdulillah ya, karena betapa bahagia dan beruntungnya kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang agung ini ya, karena tadi tidak semua kemudian orang punya kesempatan seperti ini. Nah, ada tipe-tipe ya, jadi macam-macam. Kalau seperti Ustadz mungkin seperti Ananda di HSG Gemilang ya, kalau kemudian datangnya bulan Ramadan senang ya. Kenapa? Karena tadi kita mendapatkan limpahan pahala ya, limpahan rahmat ya, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ada beberapa tipe-tipe ya orang yang kemudian menyambut bulan Ramadan itu justru tidak suka. Nah, kenapa? Karena merasa lelah ya, merasa lapar, harus menahan dahaga dan juga haus ya. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa ya. Mungkin kalau kita punya bestie ya, jangankan untuk puasa Ramadan, bahkan untuk puasa sunnah sekalipun ternyata godaan itu selalu ada ya. Misalnya saum sunnah Senin Kamis ya, bestie kita, teman kita misalnya ngambil contoh ya, mengajak kita untuk berbuka secara diam-diam bisa saja ya. Karena tadi tidak semua orang kemudian senang untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang ada tadi adalah merasa capek ya, merasa lelah, merasa dahaga dan haus begitu ya. Nah, ananda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, sekali lagi kita harus bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan ya, karena Rasulullah SAW, nah, kita perlu mengingat kembali sabda beliau bahwa telah datang kepada kita bulan Ramadan, nah, bulan yang di dalamnya itu ada berkah, rahmat dan juga ampunan. Nah, ada keutamaan di sini. Nah, yang pertama, kalau bulan Ramadan itu hari-harinya mulia, ya, malam-malamnya juga mulia, waktu-waktunya saat yang paling utama. Ya, bahkan Ramadan ini diibaratkan adalah seperti jamuan atau hidangan, ya, makanan yang lezat. Nah, bayangkan kalau kita dihidangkan sebuah jamuan yang istimewa, makanan yang lezat, ya tentu kita tidak akan melewatkannya. Nah, inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW
maka di dalamnya itu adalah ada jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaannya di bulan suci Ramadan. Ya. Baik, ananda semuanya. Nah, apa saja sih sebetulnya kenapa kita harus berbahagia? Ya, sementara tadi di luaran sana masih ada orang yang selama datang bulan Ramadan ini tidak senang, ya, tidak gembira karena harus menahan lapar, ya, menahan dahaga, menahan lelah, ya, capek dan seterusnya. Nah, sebetulnya di sini ada tadi sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada kebahagiaan. Ya, maka berbahagialah bagi orang-orang yang mengerjakan saum ataupun ibadah puasa di bulan Ramadan, menyambutnya dengan penuh gembira dan sukacita, tadi seperti jamuan, seperti hidangan yang istimewa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, kita coba lihat ya sama-sama. Di sini ada beberapa keutamaan, ya, sehingga kita pantas atau seharusnya kemudian kita berbahagia ketika menyambut bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama, setiap nafas itu menjadi tasbih. Nah, maka salah satu adab di bulan Ramadan itu adalah merendahkan volume suara kita, ya, menghindari perkataan yang sia-sia, ya, kemudian gibah dan juga membicarakan orang lain, mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Nah, maka ini dihindarkan sebagai bentuk bagian dari adab kita menghormati bulan suci Ramadan, ya, karena tadi setiap nafas itu menjadi tasbih. Nah, maka ketika nafasnya diisi dengan tasbih, dengan zikir kepada Allah, kita mendapatkan aliran pahala yang terus menerus, ya, luar biasa. Nah, sebaliknya kalau setiap nafas nih, ya, lisan kita digunakan untuk kemudian hal yang sia-sia, maka yang ada adalah justru semakin berkurangnya atau mungkin minus, ya, pahala yang kemudian kita harapkan, yang kemudian kita inginkan tadi untuk meraih pahala yang banyak. Nah, ternyata menjadi berkurang, ya. Kemudian, nah tadi untuk tasbih dengan zikir, dengan membaca misalnya subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallahil aliyil azim, ya, astagfirullah dan seterusnya. Nah, ini salah satu cara untuk kemudian menjadikan setiap nafas kita menjadi tasbih. Kemudian yang kedua, berbahagia juga. Belum berbicara ibadah, nih ada orang yang tidur. Nah, maka setiap tidurnya ini menjadi ibadah. Ya, Allah hitung aktivitas tidurnya ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jangan sampai kemudian pekerjaannya tidur terus, ya. Karena tidurnya kita niatkan, misalnya tidur di siang hari adalah niatnya untuk menguatkan, ya, badan kita nanti supaya bisa beribadah di malam hari, ya, mengerjakan qiyamul lail, ya, membaca Al-Qur'an, zikir dan juga amal ibadah yang lainnya. Nah, kemudian ada amalan kita diijabah, ya, doa-doa kita juga diijabah. Maka jangan sungkan untuk atau jangan ragu-ragu merangkai kata-kata kita, ya. Jadi merangkai kata, merangkai kalimat, merangkai doa, kan ada 30 hari, ya. Ada 30 hari. Coba bayangkan ya, 30 hari waktu yang kemudian kita miliki di bulan Ramadan, maka bisa mulai menyusun amalan kita, doa-doa kita, ya. Hari pertama misalnya doa tentang apa misalnya diberikan kesehatan, ya. Di hari yang kedua kemudian kita minta doa supaya kemudian diberikan rizki, ya. Ketiga kemudian kita minta doa lagi, ya, supaya kita dimudahkan misal untuk menghafal Al-Quran, ya, apapun doanya. Nah, maka ini adalah waktu, kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berbahagia juga. Nah, kenapa seorang muslim harus berbahagia? Karena pintu nerakanya dibuka, pintu surganya dibuka. Nah, kemudian pintu nerakanya ditutup. Nah, jadi pintu-pintu surganya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pintu nerakanya ditutup. Nah, kemudian kenapa sekarang kan setan itu dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka, neraka ditutup, tapi masih ada orang yang bermaksiat, ya.
Kalau lihat di pinggir-pinggir jalan mungkin ada ya yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan misalnya ya, tidak berpuasa di siang hari, atau masih ada yang suka berbohong ya, masih ada yang berkata tidak jujur ya, atau kemudian malas mengerjakan sholat 5 waktu ya, malas untuk kemudian membaca Al-Quran. Itu adalah godaan-godaan setan ya. Nah ternyata yang dibelenggu ya, yang dirantai itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah itu pemimpinnya setan ya. Jadi yang setan yang kecil-kecilnya masih bebas berkeliaran ya. Jadi maksudnya pintu surga dibuka, neraka ditutup, dan setan dibelenggu adalah setannya terbatas ya, tidak sebebas di luar bulan Ramadan menggoda manusia ya, tapi setan-setannya masih tetap menggoda manusia. Oleh karena itu tadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan taufik dan hidayah, dihindarkan dari godaan setan yang terkutuk. Nah kemudian ada juga kenapa kita harus berbahagia, ada satu malam ya, yang lebih baik dari 1000 bulan ya, yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa awal daripada bulan Ramadan itu adalah permulaannya rahmat ya, pertengahannya itu adalah ampunan, dan akhirnya itu adalah pembebasan dari api neraka. Nah, baik ikhwan fillah rahimakumullah, dan juga hadirin ya, siswa HSG Gemilang semuanya, dan juga ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah lalu apa yang harus kita lakukan ya, tadi peluangnya demikian banyak. Nah, kalau kita hitung kembali tadi ada sekitar berapa nih? Nah ini yang baru dihitung ya, 1, 2, 3, ada sekitar 8 ya, 8 keutamaan di bulan Ramadan. Nah lalu apa yang harus kita lakukan? Ini ada peluang yang dahsyat ya, ada peluang yang luar biasa di bulan suci Ramadan ya. Yang harus kita lakukan adalah mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Nah, salah satu penyakit manusia itu adalah menunda-nunda ya. Kalau misal disuruh kemudian untuk membaca Al-Quran ya, menghafal Al-Quran, melaksanakan sholat ataupun qiyamul lail, nah pasti ada sebagian dari kita ya, bahkan mungkin Ustadz sendiri ya, biasanya setan itu menggoda dengan bisikan, nanti saja ya, jangan dikerjakan sekarang, masih ada waktu, masih ada hari esok ya, atau misalnya masih ada 2 jam lagi, masih ada 1 jam lagi. Nah jangan sampai kemudian kita tergoda oleh bisikan itu. Nah, harus gaspol ya, gaspol itu maksimal ya, memaksimalkan diri kita tanpa berpikir, tapi tanpa berpikir nanti ya, langsung kemudian kita mengisi ya bulan Ramadan ini dengan amal soleh ya. Sebagaimana Rasulullah SAW berpesan, wahai manusia, barang siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan, dia akan berhasil melewati Shiratal Mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Nah bisa dibayangkan ya, waktu lihat video misalnya orang yang terkena gempa ya, ketika terkena gempa orang demikian paniknya ya, berusaha kemudian menyelamatkan diri ya, atau misalnya ada sesuatu yang mengancam ya, ada ular ya, ada binatang buas di hadapan kita. Nah kita berusaha menghindari itu. Nah, kalau di dunia masih bisa meminta pertolongan ya, di dunia masih ada tempat untuk berlindung ya, di dunia masih bisa kemudian kita bergantung kepada orang lain. Nah bagaimana nanti kalau hari kiamat, nah, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, setelah itu melewati Shiratal Mustaqim, nah tentu kita akan lebih berusaha lagi ya, bagaimana pada saat itu tidak semuanya orang bisa melewati Shiratal Mustaqim kecuali orang-orang yang mengisi hari-harinya itu dengan amal soleh. Nah jadi sekali lagi kita mengingatkan sama-sama bahwa hal-hal yang bisa dilakukan tadi di bulan Ramadan adalah bersegera ya, gaspol semaksimal mungkin ya, menancapkan gasnya gitu kalau dalam motor ataupun dalam mobil, seperti kita berlomba untuk mencapai garis finish. Nah ini ada salah satu amalan yang mungkin bisa kita lakukan sama-sama ya, salah satu amal solehnya
Nah, di sini dalam salah satu riwayat disebutkan barang siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Ya, misalnya kita punya apa namanya, sebagai atasan, nah, kepada bawahannya kita meringankan pekerjaan, atau yang punya asisten rumah tangga, nah, mulai terbiasa bisa meringankan pekerjaannya. Ya, misalnya bagian menyapunya, bagian mengepelnya, atau bagian menyiapkan makanannya kita ambil alih. Ya, yang ringan-ringan, nah ini bagian dari bentuk meringankan. Atau membantu adik kita misalnya murojaah Al-Quran, yang membimbing teman-teman kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, atau misalnya membantu teman-teman kita menyiapkan takjil atau berbuka di masjid. Nah, maka barang siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang ada di bawahnya, ya, pegawainya atau pembantunya di bulan ini, maka Allah akan meringankan pemeriksaannya pada hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat itu hari yang sangat kemudian menakutkan, yang paling panik. Jadi yaumul hisab adalah waktu yang paling lama, ya, pemeriksaannya. Ya, bisa dibayangkan ada miliaran orang, ya, kemudian usianya ada paling lama misalnya dari balik sampai 70 tahun, maka itu berapa lama, ya? Allah memeriksa amalannya. Nah, kalau kemudian ingin dicepatkan, ya, pemeriksaannya ketika yaumil hisab, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini kesempatannya, yaitu meringankan pekerjaan orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya, ya, pegawai kita atau misalnya pembantu rumah tangga ataupun siapapun yang kemudian ada di bawah kita. Nah, kemudian kembali lagi, ya, kita untuk gaspol lagi melakukan amal soleh tanpa tapi dan juga tanpa nanti. Nah, amal soleh yang berikutnya adalah barang siapa yang menahan diri dari kejahatan di bulan ini, maka Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya. Nah, barang siapa yang memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada saat berjumpa dengannya. Ya, Masya Allah. Nah, maka ini salah satu amalan adalah menahan diri dari kejahatan. Nah, jadi kalau kita masih berbuat jahat, nah, bisa dibayangkan Allah akan murka kepada kita. Ya, nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian memuliakan anak yatim. Jadi, ya, ini salah satu kesempatan kita berinfak, bersedekah, ya, di bulan Ramadan ini kepada anak yatim, termasuk berbuat baik, ya, kemudian mengasihi anak yatim, memuliakannya, menyayanginya. Maka ini salah satu amalan yang kemudian bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, ya, jadi menahan diri dari kejahatan, ya, memukul, menyakiti orang baik dengan lisan ataupun anggota badan kita, ya, termasuk kemudian adab kita terhadap orang tua, ya. Kalau misalnya kita berkata kasar kepada orang tua juga ini bagian daripada kejahatan, ya, bagian dari kejahatan. Maka tahan dari kejahatan di bulan ini, maka Allah akan menahan murkanya. Dan salah satunya tadi memuliakan anak yatim, maka kita akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gaspol hari kita dengan amal soleh. Salah satunya adalah menyambungkan silaturahmi. Nah, jadi ampunan Allah itu akan diberikan kepada semuanya kecuali orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, bagi yang masih bermusuhan, yang masih bertengkar, ya, segera berdamai, ya, karena Allah tidak akan kemudian memberikan pahala kepada orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memberikan makanan untuk berbuka puasa. Nah, ini akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Nah, jadi ananda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang senantiasa mengharapkan rahmat, karunia dan juga ampunan Allah. Maka di sini ada amalan-amalan yang bisa dilakukan, ya, tadi gaspol, maksimalkan semaksimal mungkin dengan amalan-amalan wajib maupun sunnah. Nah, di sini misal bisa sholat tahajud sebelum sahur, ya, kemudian melaksanakan sahur, salat sunnah fajar, tadarus Al-Quran, kemudian sholat duha, sedekah, menuntut ilmu, berbuka, dan sholat tarawih, ya. Nah, inilah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, ya. Jadi
terakhir ingin Ustadz sampaikan ini untuk nasihat kita semuanya. uh, Buang budaya mager, ya, malas bergerak, ya, karena tadi Ustadz ada hadisnya kata Rasulullah bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ya betul, ya, tetapi ibadah itu kan bukan hanya tidur saja, ya, masih tadi ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan di samping tidur, ya. Ada banyak sekali, ya, tadi yang disebutkan hanya sebagian kecil saja, mulai dari sholat tahajud, ya, sebelum sahur, ya, sholat sunat fajar, tadarus Al-Quran, ya, sedekah, menuntut ilmu, berbuka, dan tarawih, ya. Jadi buang budaya magernya, apalagi terlalu banyak di depan gadget, ya. Mungkin minta bantuan juga kepada ayah dan bundanya untuk mengontrol, ya, mengendalikan anak-anaknya dalam masalah gadget dan juga menonton, gitu, ya. Karena ini adalah bulan yang kemudian Allah muliakan, penuh dengan keberkahan, ya, waktu itu sangat berharga. Nah, sayang kemudian kalau kita menyia-nyiakannya. Nah, jadi kayak main game yang terlalu banyak bermain ataupun terlalu banyak menonton televisi, nah, kita kurangi. Nah, contoh ngabuburit, ini salah satu budaya yang ada di Indonesia, ya, khususnya di kita. Biasanya orang sibuk fokusnya itu ketika ngabuburit itu cari makanan, kan, ya, cari makanan, atau dulu itu waktu start kecil mainnya main petasan, ya, atau misalnya apa, main game, ya, sambil menunggu azan. Nah, alangkah baiknya hal-hal seperti itu kita kurangi, ya, jadi 30 menit ataupun misalnya 20 menit atau 1 jam sebelum berbuka kita bisa mengisinya satu hadir di majelis ilmu, ya, misalnya dengan membaca Al-Quran, dengan membaca buku, ya. Kemudian juga selain hadir di majelis ilmu, yang ketiga adalah tadarus dan juga tilawah Al-Quran. Nah, bukan hanya dibaca, nah, tapi juga ini kesempatan di bulan Ramadan itu adalah membaca terjemah dan juga maknanya, ya, supaya kemudian kita faham, ya, apa isi daripada Al-Quran, maksud kemudian perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir kita berlomba, ya, itikaf di 10 malam terakhir. Nah, jadi bukan sibuk cari flash sale, ya, atau baju lebaran di 10 hari terakhir, tapi menyiapkan diri untuk itikaf, ya, itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, bukan berburu baju lebaran tapi berburu ampunan dan juga berburu ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terakhir jangan lupa yang paling penting di bulan Ramadan ini adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kemudian yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa bulan Ramadan ini waktu diijabahnya doa, ya, karena waktu paling tepat, ya, waktu paling utama di mana kita semuanya mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah, agar kemudian Allah menjaga dan menguatkan kita. Nah, kuat secara fisik, ya, kuat secara badan, juga kuat secara keimanan atau rohani kita, supaya konsisten kemudian beramal di bulan Ramadan. Nah, jadi ditanamkan di bulan Ramadan ini supaya kemudian kita meraih bulan Ramadan yang sukses, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, meraih pahala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi salah satu sukses Ramadan itu adalah ketika kemudian kita berhasil, ya, mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik ananda semuanya. Nah, jadi sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berdoa dua hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu meminta kemudian surga Allah Subhanahu Wa Taala dan dibebaskan daripada api neraka, ya. Jadi jangan bosan-bosan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan menguatkan kita agar konsisten beramal soleh di bulan Ramadan, walaupun tadi godaannya itu luar biasa. Nah, jadi kita berikan karpet merah, ya. Karpet merah ini kalau dalam acara-acara kebesaran gitu biasanya adalah menyambut para raja, ya, tamu-tamu besar. Nah, kita berikan karpet merah kepada Sahrul Ramadan, bulan Ramadan ini,
karena di dalamnya tadi ada paket komplit yang menyertai kehadiran bulan Ramadan, ya, karena Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang itu memberikan ampunan kepada kita semuanya di bulan suci Ramadan. Ya, mungkin demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, barakallahu li walakum. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik, istiqomah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.